Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Dewi Ganis. Saya dari kelas IEB 24, jurusan Teknik Industri. NIM saya 24024-150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua, yaitu studi kasus. Yang saya ambil itu studi kasus toko mainan dengan nama Toys Kingdom. Nah, di sini tuh ada form HTML. Nah, di sini ada tipe HTML, yaitu menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Nah, terus di sini ada HTML lain. Itu elemen .html atribut menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah. Terus ada head ini bagian kepala dokumen, berisi informasi mendata atau tidak ditampilkan di halaman langsung. Nah, MetaCharset UTF-8 menentukan pengkodean karakter yang digunakan adalah UTF-8 atau mendukung semua karakter internasional. Di sini ada metaname report content with device with internal scale membuat halaman responsif di perangkat mobil menyesuaikan lebar layar. Sini ada Toys title itu judul halaman yang ditampil di tab browser. Seperti di sini tuh ada Toys Kingdom, nama toko saya. Nah, ada hit itu kayak di atas tuh H1 itu judul utama halaman atau teks besar. Di sini ada P, itu paragraf teks menjelaskan produk yang ditawarkan seperti toko mainan boneka, mainan puzzle kayu, mainan anak-anak. Nah, di sini juga ada IMG set itu menunjukkan bahwa menampilkan gambar. Nah, di sini tuh bisa diisi gambar Toys Kingdom. Nah, di sini gambar yang kalian bisa lihat nanti di halaman berikutnya. Di sini ada LI. Di sini ada UL. UL itu membuat daftar tak berurutan atau bullet point. L itu item dalam daftar. Di sini digunakan untuk menampilkan link navigasi. Nah, A ini untuk tautan link atau nama file. Nah, ada Herf itu alamat link tujuan saat diklik. Nah, untuk bisa melihat gambarnya tuh bisa dilihat di sini. Nah, di sini gambarnya tuh bisa dilihat di sini. Terus saya akan menjelaskan tentang landing page HTML. Di sini sama seperti
Sebelumnya ada daftar HTML, tentukan tipe dokumen HTML agar browser tahu cara merendahkan halaman. Nah, HTML langin itu menunjukkan bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, head bagian yang berisi data atau informasi tentang dokumen seperti judul dan pengaturan tampilan. Meta charset UTF-8 menentukan karakter encoding agar teks termasuk simbol atau karakter khusus tampil dengan benar. Ada meta name vport content with device with interchange membuat tampilan responsif di perangkat mobil dengan detail lebar tampil sesuai layar. Nah, ada title ini menentukan judul halaman yang menunjukkan di tab browser. Terus bisa diisi dengan Toys Kingdom-nya. Terus kita langsung ke body. Body itu bagian utama yang berisi seluruh konten halaman yang terlihat oleh pengguna. H1 itu heading besar, biasanya digunakan untuk judul halaman seperti form pemesanan toko mainan. Terus ada form itu elemen untuk membuat formulir tempat di input data pengguna. Ada div itu elemen pembungkus atau kontainer untuk mengelompokkan bagian. Ada br Nah, terus ada BR itu line break atau garis baris. Ada div itu elemen pembungkus atau kontainer untuk mengelompokkan bagian HTML atau sering dipakai untuk styling layout. Terus ada label. Label ini untuk memberi keterangan pada elemen input terkait pengguna atribut atau form, bisa diisi email. Nah, terus ada input type. Ada input elemen untuk input data. Ada type atau teks itu untuk teks biasa seperti nama, email, dan lain-lain. Nah, ini ada div tuh sama kayak yang di atas ya. Terus label for ini bisa diisi kayak pemesanan. Terus ada select itu drop down list untuk memilih salah satu dari beberapa opsi. Optional value pilihan di dalam atau select. Ini bisa diisi mainan anak-anak, terus optional value mainan boneka, mainan puzzle kayu. Nah, label di sini tuh bisa diisi nominal atau harga yang disebut. Terus ada input elemen untuk input data.
tipe-tipe atau bisa diisi number, name, nominal. Nah, label sendiri. Label. Ini. Label for itu label untuk memberikan keterangan pada elemen input atau terkait pengguna atribut for. Bisa diisi metode pembayarannya. Terus input type. Input type mana? Ini. Itu elemen untuk input data seperti radio, pembayaran, kris. Nah, ini sama ya semuanya tuh. Input. Di sini tuh ada input type atau checkbox. Checkbox tuh untuk centang persetujuan atau pilihan jamak. Terus ada have tuh landing page HTML atau link untuk berpindah ke halaman lain menunjukkan tujuan tautan. Seperti di sini. Itu bisa diisi nama, email kalian mau pesan apa tuh, nominalnya berapa. Nanti di sini metode pembayarannya ada kris, e-wallet, transfer bank. Kalian bisa pilih ini buat pembayarannya. Nah, nanti habis mencet ini tuh bisa kalian ini. Terus kembali ke landing page. Oh enggak. Terus saya akan menjelaskan tentang tabel HTML. Nah, di sini tuh ada apa? Meta, dari meta. Oh, dari titel tuh bisa diisi menentukan judul halaman yang muncul di tab browser diletakkan di dalam page. Nah, bisa diisi daftar transaksi toko mainan. A1 tuh heading atau judul besar tingkat 1 biasanya digunakan sebagai judul pada halaman utama. Atau bisa diisi daftar transaksi toko mainan. Table tuh elemen untuk membuat tabel. Tabel berisi baris dan kolom yang disusun dengan elemen. Border. Padding tuh atribut pada tabel memberi jarak atau padding antara isi sel dengan tepi sel sebesar 10 piksel agar isi tabel tidak terlalu rapat. Nah, bisa diatur lewat di sininya. Ada TR. TR tuh membuat satu baris dalam tabel, di dalamnya bisa berisi TH atau TD. Di sini TH itu bisa diisi nama, TH pemesanan, TH nominal.
Terus TD tuh bisa diisi mainan puzzle kayu, TD e-wallet, TD harganya itu berapa. Sama ya. Terus ini tabel. Di sini ada have landing page HTML. Digunakan untuk membuat tautan link, atribut atau menunjukkan tujuan tautan. Nggak bisa ya, bentar. Sini. Ke sini terus. Nah, di sini tuh daftar transaksi toko mainan. Di sini berisi nama puzzle, nama mainannya, mainan puzzle kayu. Ini pembayarannya bisa lewat e-wallet, nominalnya segini. Mainan anak-anak, pembayarnya bisa lewat kris, nominalnya tuh berapa. Mainan boneka, pemesanannya tuh pembayarannya tuh bisa transfer bank. Terus nominalnya tuh nanti bisa di berapa. Ini kembali ke landing page. Ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.